Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat madrasah? Tetap sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada semester genap kali ini kita masih pembelajaran daring ya. Jadi mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ingat 3M, yakni mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Oke, sebelum kita masuk ke materi awal yakni tentang gelombang elektromagnetik, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita fokusnya pada latihan soal. Yang pertama, berikut sifat gelombang elektromagnetik adalah: 1. Dapat merambat dalam ruang hampa sehingga besar kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, yakni 3 kali 10 pangkat 8. Yang kedua, tidak bermuatan listrik. 3. Merupakan gelombang transversal, yakni arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Dapat mengalami polarisasi, refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Kemudian terakhir adalah arah rambatannya tidak dibelokkan baik medan listrik maupun medan magnet. Nah, gambarnya seperti ini arah rambatannya. Jadi yang E ini, yang ke atas ini adalah medan listrik, kemudian yang nyamping ini adalah medan magnet. Nah, arah gerak gelombang tersebut adalah tegak lurus antara medan listrik dengan medan magnet. Selanjutnya nomor 2, gelombang elektromagnetik merambat dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika panjang gelombang elektromagnetik tersebut adalah 200 nanometer, maka berapakah frekuensinya? Kita cari dulu yang diketahui. Lambdanya 200 nanometer, jadikan meter, kalikan 10 pangkat min 9. Kemudian ada nilai C, kita cari frekuensi. Maka ketemu nilai frekuensi adalah 1,5 10 pangkat 15 Hz. Nomor 3, susunlah spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi ada susunan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, radar, televisi, dan gelombang radio. Kalau disingkat adalah Gruti, Rada, Teler. G-nya ini adalah gamma, R-nya ini adalah Röntgen atau sinar X, U-nya ultraviolet, T-nya tampak, I-nya inframerah, radar, atau ada yang menuliskan gelombang mikro di bawahnya itu nanti. Kemudian tele ini adalah televisi, dan R adalah radio. Perlu diingat bahwa semakin ke atas, jadi mulai dari gelombang radio sampai sinar gamma, nilai frekuensinya adalah semakin besar. Kemudian semakin ke bawah, panjang gelombangnya semakin besar. Nah, bagaimana dengan energinya? Energi itu sebanding dengan frekuensi, artinya semakin ke atas maka energinya juga semakin besar. Yang dapat kita lihat atau tampak oleh mata itu adalah cahaya tampak. Ini saya urutkan, biasanya kan Mejiku Hibiniu, ini saya balik. Kenapa saya balik? Nah, ini yang menunjukkan dari ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Itu menunjukkan energinya yang paling besar adalah yang ungu, merah paling kecil. Jadi sebanding dengan frekuensi tadi, semakin ke atas semakin besar, sedangkan panjang gelombangnya semakin ke bawah semakin besar. Sebanding terbalik, frekuensinya semakin ke atas besar, yang ke bawah semakin kecil. Nah, seperti ini. Ini adalah cahaya tampak mulai dari nila sampai merah. Nah, yang paling kiri ini adalah frekuensinya paling besar, otomatis energinya juga paling besar ya. Nomor 4, gelombang elektromagnetik pada remote control adalah termasuk gelombang elektromagnetik apa? Jadi pada remote control itu menggunakan gelombang elektromagnetik sinar inframerah. Dia dapat mengubah susunan channel suatu piranti elektronik.
Nomor 4, gelombang elektromagnetik yang memiliki energi terbesar adalah yang frekuensinya paling besar atau paling tinggi dimiliki oleh sinar gamma. Selanjutnya, ini inframerah ya, inframerah seperti tadi untuk remote control. Ini yang paling jauh, middle tengah, ini yang paling dekat. Aplikasi pada inframerah. Nomor 6, cahaya tampak yang memiliki frekuensi tertinggi adalah titik-titik. Cahaya tampak itu yang satu-satunya gelombang elektromagnetik yang kasat mata, memiliki panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Disebut polikromatis. Kenapa polikromatis? Dia dapat didiversikan menjadi beberapa spektrum ya. Spektrum. Nah, cahaya tampak mulai berwarna ungu hingga ke merah. Dari ungu dia frekuensinya paling besar, juga energinya paling besar. Sampai merah berarti frekuensinya paling kecil. Nomor 7, gelombang elektromagnetik yang memiliki daerah frekuensi 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz dan digunakan untuk teknologi kedokteran adalah, perhatikan pada grafik berikut, pada tabel berikut ya. Sinar X. Sinar X dalam penggunaan dalam bidang kedokteran, dia berada pada ring 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Ini adalah dia sinar X. Fungsinya untuk dalam bidang kedokteran. Gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh manusia adalah sinar X. Dapat menembus benda lunak seperti daging dan kulit, tetapi tidak dapat menembus benda keras. Digunakan untuk melihat tulang biasanya ya. Sedangkan sinar inframerah digunakan bidang kedokteran juga, tapi untuk diagnosa kesehatan yang lain, misalkan penyakit kanker, tapi dengan menggunakan pancaran inframerah. Ini adalah panjang gelombang sinar X. Fungsinya untuk apa? Ini dalam bidang kedokteran, sedangkan ini dalam bidang ilmu pengetahuan. X biasanya juga disebut sinar Roentgen. Nomor 9, gelombang elektromagnetik yang dapat merusak kulit. Salah satunya adalah gelombang ultraviolet, menyebabkan atau menimbulkan kulit terbakar, katarak, perubahan molekul DNA, dan menurunkan kekebalan tubuh. Ini dalam jumlah yang berlebih ya. Nomor 10, telepon genggam merupakan alat komunikasi yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Bagaimanakah bahaya dari radiasi telepon genggam tersebut? Dia dapat mempengaruhi gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, keletihan, dan mempengaruhi sistem memori di otak jika digunakan terlalu lama. Makanya kalian juga harus membatasi, apalagi sekarang adalah pembelajarannya daring ya. Kalau pagi sudah berarti harus dibatasi, jangan sampai terlalu berlebih. Ini contoh HP masih zaman dahulu kala. Ini adalah gelombang ultraviolet yang tadi sempat membakar kulit. Ini contohnya seperti ini. Pemanfaatan ultraviolet dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik, digunakan dalam asimilasi tumbuhan dan dapat membunuh kuman penyakit. Tugas selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal di uji kompetensi yang ada di file PDF nanti yang akan saya share sekalian dengan video ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.